selamat siang anak-anak semuanya. Semua masih semangat untuk belajar di hari ini? Iya, kalau masih siap untuk belajar, sekarang kita lanjut pembelajaran kita di buku tematik tema 6, subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua. Ya, sekali lagi kita lanjut belajar di buku tema 6, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, untuk pelajaran di hari ini ada tujuan pembelajaran yang kita akan capai, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Yang kedua, dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menyebutkan atau melihat teks dengan baik. Yang ketiga, dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. Tujuan pelajaran yang berikutnya, dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. Yang keenam, dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang berikutnya, dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berlari sesuai dengan irama. Oke anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Nah, sekarang anak-anak buka di buku halaman 51. Nah, di buku halaman 51 di situ ada bacaan dan ada juga gambar. Coba anak-anak perhatikan gambar tersebut. Nah, anak-anak, di situ ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu anak-anak. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Dan sekarang perhatikan percakapan berikut. Nah, di situ di buku halaman 51, di situ ada percakapan antara Lani bersama ayahnya. Di sini kata ayahnya, kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit. Ya. Kemudian kata Lani, iya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Nah, anak-anak, itu adalah percakapan antara Lani bersama ayahnya, di mana ayahnya Lani mengingatkan kepada Lani untuk selalu menjaga kebersihan dari kandang hewan peliharaannya. Nah, anak-anak, di sini Ibu Guru juga yakin bahwa anak-anak di rumah pasti memiliki hewan peliharaan. Mungkin ada yang memelihara ayam, bebek, kelinci, anjing, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, supaya hewan itu terhindar dari sakit, tidak mudah sakit, anak-anak selalu menjaga kebersihan dari kandang hewan peliharaan tersebut. Nah, seperti di sini, Lani dan ayahnya selalu membersihkan kandang dari hewan peliharaannya supaya ayam tersebut tidak mudah sakit. Nah, Ibu Guru berharap anak-anak bisa melihat
contoh yang Lani dan ayahnya lakukan. Nah, sekarang buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan di atas. Kemudian tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, gunakan huruf kapital dengan benar. Sekali lagi Bu Guru ulangi. Buat pertanyaan dengan menuliskan menggunakan tulisan tegak bersambung dan gunakan huruf kapital dengan benar. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama. Mengapa kebersihan kandang ayam harus dijaga? Ya, jawabannya adalah supaya ayamnya tidak mudah sakit. Pertanyaan yang kedua, siapa yang berpesan supaya kandang dibersihkan? Nah, yang berpesan di sini adalah ayah. Ayah yang berpesan supaya kandang selalu dibersihkan. Nah, pertanyaan yang ketiga, siapa yang akan selalu menjaga kebersihan kandang? Iya, yang selalu menjaga kebersihan kandang adalah Lani. Nah, anak-anak di sini ada bacaan tentang merawat ayam. Nah, anak-anak lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Ini yang huruf kapital yang tidak tepat ya anak-anak pada teks berikut. Nah, di dalam teks tentang merawat ayam di situ ada penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Nah, sekarang kita akan lingkari huruf kapital manakah yang tidak tepat. Nah, di sini Ibu Guru sudah lingkari beberapa huruf kapital yang penggunaannya tidak tepat. Nah, coba anak-anak perhatikan di situ lingkaran yang pertama ada ayam. Nah, ayam itu kalimatnya ada di tengah-tengah. Terus digunakan huruf kapital, berarti itu tidak, huruf kapital digunakan tidak tepat. Kemudian ada ayam lagi, lingkaran yang kedua. Itu awal kalimat tetapi penggunaan hurufnya menggunakan huruf kecil, seharusnya menggunakan huruf kapital. Kemudian ada vaksin. Vaksin itu kan bukan nama orang, bukan awal kalimat, bukan nama hari atau bukan nama bulan. Berarti seharusnya menggunakan huruf kecil. Nah, kemudian di situ ada nama Lani. Lani itu kan nama orang, berarti seharusnya menggunakan huruf apa? Kapital. Oke, terus selanjutnya ada ayam. Ayam juga itu ada di tengah-tengah kalimat, berarti harus menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Oke. Nah, apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Nah, di sini diberikan makanan dan minuman. Kandangnya dibersihkan dan diberi vaksin supaya ayamnya selalu sehat, terhindar dari penyakit. Nah, di sini anak-anak perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Anak-anak lingkari huruf kapital pada kalimat tersebut. Nah, sekarang kita akan membacakan kalimat-kalimat tersebut. Di sini setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan. Ibu Guru ulangi. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Nah, coba anak-anak perhatikan, lingkari kalimat manakah yang menggunakan huruf kapital, dilingkari. Nah, di situ setiap
setiap itu S-nya menggunakan huruf kapital karena itu di awal kalimat. Terus ada minggu, M-nya juga menggunakan huruf kapital karena di situ adalah nama hari. Terus ada Lani, Lani juga L-nya menggunakan kapital karena di situ nama orang. Nah, kemudian kandang ayam Lani terjaga kebersihannya, K-nya juga menggunakan kapital karena itu awal kalimat. Kemudian kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit, K-nya juga menggunakan huruf kapital karena di situ awal kalimat. Terus dengan demikian lingkungan sekitar kandang menjadi sehat. D-nya menggunakan huruf kapital karena menjadi awal kalimat. Nah, di sini anak-anak bisa mengikuti ya lingkaran yang Ibu Guru sudah berikan. Nah, huruf kapital untuk menulis di awal kalimat. Selain itu, huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama orang. Nah, selain itu huruf kapital juga ditulis untuk apa lagi anak-anak? Iya, huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama bulan dan nama hari. Nah, di sini Lani memiliki kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Nah, ketika memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib, misalnya memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah ada bermacam-macam anak-anak. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran. Ada juga tugas untuk membaca dan menulis. Nah, anak-anak, setiap sekolah di dalam kelas itu pasti ada aturan-aturan yang dilakukan. Ya, contohnya di sini aturan di sekolah Lani itu selalu ke sekolah tepat waktu, selalu mengerjakan tugas, selalu ada tugas kelompok, ada juga tugas membaca dan menulis. Anak-anak juga pasti memiliki kebiasaan mengikuti aturan di sekolah. Nah, ayo anak-anak tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Nah, kemudian kelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkanlah hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, anak-anak, ini adalah hal-hal yang boleh anak-anak lakukan ketika mengikuti pelajaran. Yang pertama adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, memberi salam kepada guru. Yang ketiga, berdiskusi dengan teman saat tugas kelompok. Yang keempat adalah bertanya kepada guru jika kurang jelas dan pelajaran. Yang kelima adalah menjawab pertanyaan dari guru. Nah, itu adalah hal-hal yang boleh anak-anak lakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, anak-anak boleh melakukan hal-hal tersebut
karena itu adalah peraturan di sekolahmu dan tidak mengganggu orang lain. Jadi aturan yang tadi Bu Guru sudah sampaikan, anak-anak bisa melakukannya. Nah, sekarang adalah hal-hal yang tidak boleh anak-anak lakukan ketika mengikuti pelajaran. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengganggu teman pada saat pelajaran. Yang ketiga, menyontek saat ulangan. Yang keempat adalah bertengkar dengan teman. Yang kelima, tidak memperhatikan guru pada saat pelajaran. Yang keenam adalah tidak mengerjakan tugas dari guru. Nah, anak-anak, ini adalah hal-hal yang tidak boleh anak-anak lakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, anak-anak tidak boleh melakukan hal tersebut karena melanggar peraturan yang ada di sekolah dan merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri ketika kita melakukan hal-hal yang tidak menjadi aturan di sekolah. Nah, di sini Lani memiliki kebiasaan berolahraga anak-anak. Setiap pagi Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Nah, anak-anak, untuk materi atau pelajaran olahraga, anak-anak bisa belajar bersama Pak Guru di pelajaran Penjas atau PJOK. Oke anak-anak, hanya itu saja pembelajaran kita di hari ini. Nah, di hari ini kita sudah belajar bahwa kita selalu menjaga kebersihan dari hewan peliharaan kita. Kita selalu menjaga kandangnya, kita selalu memberi makanan dan minuman, memberi vaksin supaya hewan kita terhindar dari sakit. Nah, di sini juga kita sudah belajar untuk mengenal huruf kapital dalam bacaan, ya. Jadi huruf kapital itu digunakan untuk menulis nama orang, nama awal kalimat, nama hari dan nama bulan. Dan di dalam bacaan kita juga perlu memperhatikan huruf-huruf kapital. Ada juga yang kadang salah menggunakan huruf kapital. Jadi anak-anak dalam membaca sebuah bacaan itu, anak-anak perlu memperhatikan huruf kapital yang digunakan. Nah, di sini kita juga belajar tentang aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Aturan-aturan yang tidak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, yaitu apa? Ke sekolah harus tepat waktu. Kemudian ada aturan atau kebiasaan memberi salam kepada guru, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, terus berdiskusi dengan teman pada saat mengerjakan tugas kelompok, terus bertanya kepada guru jika kurang jelas dalam pelajaran. Kemudian kita juga belajar hal-hal yang boleh dilakukan, yaitu menjawab pertanyaan dari guru. Nah, di sini kita juga belajar tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Contohnya di sini membuang sampah sembarangan. Anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan karena itu bisa merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Yang kedua, mengganggu teman pada saat jam pelajaran, menyontek pada saat ulangan. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah, terkhususnya di
kelas. Oke anak-anak, hanya itu saja materi untuk hari ini. Jika penjelasan ibu guru kurang jelas atau anak-anak tidak mengerti, anak-anak bisa bertanya secara langsung kepada ibu guru, baik lewat telepon maupun langsung komentar di video yang ibu guru bagikan. Oke anak-anak, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.